Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkali Fadila dari kelas 01 SAKP 003, NIM 211011200318, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teori manajemen. Pengertian ilmu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sejarah perkembangan manajemen dimulai pada tahun 1760, dimulainya revolusi industri. Kemudian di 1870 manajemen ilmiah oleh Frederick Winston Taylor dan Henry Grant. Kemudian di 1900 teori organisasi klasik oleh Henry Fayol dan James D. Money. Kemudian di 1930 hubungan manusiawi oleh Elton Mayo dan Fritz Roethlisberger. Kemudian di tahun 1940 manajemen modern oleh Abraham Maslow dan Douglas McGregor. Pengertian teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang berkembangkan aturan umum tentang bagaimana cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Manfaat teori manajemen yang pertama adalah produktivitas meningkat, yaitu perusahaan senantiasa berupaya untuk mengembangkan potensi individu karyawan guna mencapai efektivitas, efisien, dan peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah peningkatan pengambilan keputusan yang disederhanakan, membantu para pemimpin organisasi untuk menyusun strategi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan yang mendukung efektivitas dari setiap keputusan yang mereka buat. Yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi, meningkatkan partisipasi staf atau karyawan melalui kerja tim dan kolaborasi. Teori manajemen terbagi menjadi 4, yaitu teori manajemen ilmiah, teori manajemen administratif, teori manajemen birokrasi, dan teori manajemen perilaku. Teori manajemen ilmiah, teori yang dipelopori oleh Frederick Winston Taylor ini berfokus mengamati alur kerja dan mengevaluasi efisien dan efektivitasnya. Taylor mendeskripsikan bahwa manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara bagaimana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga adalah teori manajemen administratif. Teori yang dipelopori oleh Henry Fayol lebih menitikberatkan pemikiran terkait aspek pengaturan administrasi di dalam keseluruhan aktivitas manajemen. Menurutnya, teori ini berfokus pada pencapaian organisasi yang paling rasional untuk mengelola tugas-tugas berbeda yang ditentukan dalam pembagian kerja yang kompleks. Selanjutnya adalah teori manajemen birokrasi. Teori ini berfokus pada pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan atau karyawan dalam suatu organisasi. Teori ini dipelopori oleh Max Weber. Weber percaya bahwa tugas harus diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat keterampilan mereka dan kemampuan untuk efisiensi. Yang terakhir adalah teori manajemen perilaku. Teori ini memusatkan segala kajian kepada aspek manusia serta perlunya memahami perilaku manusia. Teori ini menganggap bahwa organisasi pada dasarnya adalah orang dan menyadari betapa pentingnya hubungan antara personal dalam organisasi. Pelopor teori ini adalah Elton Mayo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.